Om Swastiastu, Raja Mungi. Swastiastu. Iki podcast hari ini kita adakan membong payu. Narasumber Samon Pam. Hitung Pak Omar. Jadi Raja Mungi betul kami ini kok pembukaan yang dari tadi kita sudah tahan-tahan untuk tertawanya sebenarnya. Narasumber mah kesiam telepon. Gitu. Jadi hari ini Pandu semua Pak Yan, Amang. Pembahasan kita hari ini adalah seputar dengan lomba Bleganjur yang akan ada di Ubud. Dadas beriki mau, beriki mantan maka kan kenapa? Kita anu dulu sebentar. Jadi iya, ada minuman yang datang. Kes latte di ke Americano? Saya. sok kuat. Kan gitu ya. Americano ternyata matcha with sugar tulis kan Americano. Mereka ketarang ya aku juga ada. Matcha? Ya. Bagian dari sebuah inspirasi dan Oh iya. Americano tanpa gula strong. Keluarkan inspirasi. Jadi pembahasan malam ini Nika lebih ke lomba Bleganjur yang akan ada di Ubud yang diadakan oleh Sekotruno Putra Sesana. Tanggal berapa itu ya? Untuk tanggalnya itu ada di 27, 28 dan 29 Desember. 28. Jumlah peserta Jumlah peserta sementara masih di angka 12. 12. Ya, untuk peserta mungkin yang mau join yang masih buka Terus nanti kalau mau join bisa langsung hubungi. bisa DM Media Ubud ya, juga. DM Media Ubud juga bisa. Ya. Iya, di DM Media Ubud bisa, nanti di punya Putra Sesana juga bisa. Di flyer juga sudah ada kontak person. Ya. Apa gini ya, tema untuk lomba Bleganjur ini? Nah, untuk tema yang dumunan ini ya, Pak Yan. Untuk tema niki hubungannya sangat erat dengan narasumber yang kita hadirkan hari ini ya. Siap. Siapa yang nggak kenal Pak Yan? Pak Yan Sudiarso. Makanya itu yang saya perlu nyelas sebenarnya. Atau yang lebih Jangan ya baca. yang lebih akrab dipanggil Pak Yan Pak. Ya. Ya. Jadi temanya tidak lain tidak bukan yaitu Manggur Bayu Nundun Bayu Penyandang. Manggur Bayu Nundun Bayu Penyandang itu adalah salah satu karya Bleganjur Ngarap dari Sekotruno Putra Sesana Buklot yang lahir tahun 2013. Ya. Jadi pembuat gendengnya dan yang memberi nama Nika adalah Pak Yan Sudiarso. Kenapa diambil Manggur Bayu? Karena satu memang niki POV Tiang sebagai penabuh ya, POV Tiang sebagai penabuh, POV Tiang sebagai pemain gamelan di Manggur Bayu. Karena Tiang rasa, mungkin teman-teman di Pemuda juga setuju dengan statement Tiang ini. Tiang rasa ketika di saat kita memainkan Manggur Bayu Nika, semangat, terus euforia, terus tapi wastane hal-hal positif yang tentunya kita gunakan untuk mengiringi napi wastane upacara Pitrayadnya baik Nika di Kramo maupun di Puri. Ini sangat tersampaikan, Gus. Ini sangat tersampaikan, terus feel-nya kita dapat. Memang esensi dari gendengnya memang kita dapat. Nah, ini alasan pertama. Terus untuk yang kedua, memang Niki sebenarnya berkesinambungan karena di acara pertama pun kita juga pakai tema yang sama. Manggur Bayu Nundun Bayu Penyandang juga di tahun 2023, itu kalau nggak salah ya 2023. Terus selain memang alasan Tiang yang tadi di dewasa makin niki
yang sebagai sekarang POV-nya sebagai pengamat ya, bukan pengamat, apa namanya ya, pelaku seni dan ya pelaku pemain media sosial juga. Tak lihat banyak perkembangan gending-gending gamelan Arab yang sekarang ini, bukan berarti apa namanya ya, mendiskriminasikan karya-karya komposer baru ya. Memang sangat bagus semua, yang akui sangat bagus, sangat baik semua. Cuman memang ada beberapa poin-poin yang tiang rasa atau yang kami rasa di Yewano, di Pemuda Nike, banyak yang kurang sesuai. Jadi dari segi apa namanya, sisi struktur gending, terus pola-pola gending, di mana kita harus yang cara nak balik orang ije patutnya ragam muswang batel, ije patutnya jaipong atau tonan, ije patutnya gending pejalan atau semua masih belum kena, belum tepat sasaran. Nah, Nike juga salah satu alasan yang mendorong kenapa kita mengambil tema Niki. Satu sisi memang kita ingin mengajak semua kembali untuk napi wastana mengintrospeksi lah, berpikir kembali lah kentan, berpikir kembali, dipikirkan kembali kentannya. Tapi wastana perkembangan belakangan Arab Niki, apakah kita akan bawa kemana? Kita akan bawa kemana perkembangannya? Nike alasannya, makanya kita ingin mengajak semua orang. Selain memang Niki sifatnya kompetisi, harapan besar juga memang dari Pemuda Nike adalah ada sisi edukasinya juga. Makanya memang satu untuk juri memang kita hadirkan juga orang-orang yang memang dirasa dan kami yakini memang paham di bidangnya, di bidang gamelan Arab Niki, seperti ada Pak Yan, terus ada Pak Yan Sudirana lagi juga, ada Pak Dorai juga. Dan Nike sih alasan kentannya. Tapi wastana alasannya kenapa tema Mangur Bayu ini diambil. Oke. Oh berarti Niki memang terkonsepnya memang sudah dari 2013 Mangur Bayu berarti ya? Mangur Bayu ya awalnya lahirnya Nike memang di 2013. Nah kemudian juga dari apa yang tadi sudah, jadi itu lebih ke poinnya adalah untuk penyemangat nih. Ya penyemangat. Jadi Nunun Bayu itu ini bahasanya. Bayu Nunun penyemangat. Bayu. Nah sekarang latar belakang terwujudnya Mangur Bayu nih gimana Pak ya? Di awal, artinya dari awal bagaimana kenapa bisa menjadi Mangur Bayu bukan yang lainnya? Ya. Jadi mungkin dari awal yang ceritakan yang mungkin Ya. Ya setidaknya secara lebih luas harus yang sampaikan ini ya biar diketahui juga. Jadi memang pada waktu itu tahun 2013 pas kebetulan yang ada membina di Karangasem, Ya. membina anak-anak buang kebiar. Nah terus waktu itu memang ada kayu sekar Klebon di Puri. Jadi dalam rangka itulah kita ini apa namanya yang diminta untuk membuat Sule Ganjur. Waktu itu komunikasi awalnya sama Pak Ayah Nabi itu. Ini. Nah terus karena latihannya di Bule Banjar, kalau jam-jam segini kan biasa pakai di reguler. Nah terus paling nyidang jam 9, setengah 10 atau jam 10 lah. Nah pas memang kebetulan yang latihan di Karangasem dari jam 5, jam 4, jam 5 terus balik, nah nyampe lah sekitar jam 9, setengah 10 itu di langsung latihan di sini gitu. Nah terus apa ya, setiap penggarap atau kreator itu kan biasanya punya metode ya, terlebih musik, karena musik tidak bisa kita lihat. Kalau patung mungkin bisa kita lihat ya, jadi musik itu tidak akan muncul tanpa pemainnya gitu, tanpa itu nggak akan terjadi tanpa pemainnya. Yang pertama yang lakukan metodenya adalah memahami penabuh, karakteristiknya, terus ya secara psikologinya. Terus yang pahami, oke lah, dari kan nggak perlu yang menyebutkan yang gimana penilaiannya. Lah, oke, akhirnya menemukan metode, mumpung ngurung ke Karangasem gitu. Nah,
setelah hari pertama gitu, yang nuang gending, hari berikutnya selalulah tiang menggagapan arak. Oke. Gagapan arak. Nah, artinya Pendekatannya bertabuh. Salah satu momen ikonik ya, sama latihan. Bertabuh malune gitu kan. Nah, karena tiang melihat pada saat itu ketika kita sama-sama minum gitulah, bukan mabuk ya, jadi kita minum. Jadi dalam konteks kita latihan, apa yang harus kita cari, terus bagaimana konsentrasi kita di sana, fokus kita di sana, lebih fokus kita. Ini dan tiang juga melihat keseriusannya juga di sana gitu loh. Terus akhirnya jujurlah mereka, para penabuh itu. Jadi apa ya, banget yang ngawang emosi ya kengken gitu lah. Nah dari sanalah yang mengambil poin-poin penting dari mereka semua, itulah nantinya akan menjadi embrio musiknya. Karena tiang nggak pernah sing cain mau bekal gending uling jumah gitu loh, apalagi nulis gitu dalam konteks Manggur Bayu itu nggak pernah. Nah sebelum dinamakan Manggur Bayu ya, gitu. Sebelum dinamakan Manggur Bayu ya terus setiap latihan terus setelah latihan suruh latihan jam 1:30 bentas gitu kanti jam 3 jam 4 gitu Semangat. Jadi tiang intens juga melakukan pendekatan dengan teman-teman penabuh ya, upang tawang isin basang gitu loh istilah ada ini kan karakter ya gitu. Nah sehingga musiknya atau gending Beleganyur itu yang selalu sampaikan ke mereka, ke teman-teman penabuh, ini sebenarnya kalian yang buat musiknya, saya hanya perantara aja gitu. Jadi karena memang emosinya mereka itu. Saya hanya memformat saja, memformat musikal, artinya menerjemahkan apa yang saya dapat gitu. Itu akhirnya jadi. Ada satu pengalaman unik. Jadi kan pertama Niko yang buat 2 batel, 1 pejalan dan 1 jaipongan. Dia dapat gending Niko. Nah terus Ji Seri, Ji Seri request, wih, ini batel belum sih? Kalau nelo, ada akhirnya buatlah batel yang nempo. Semua nempo gitu, semua artinya on beat dia. Ya. Akhirnya ngelah lah batel lu dan ini gitu. Nah termasuk penyudnya tambahan gitu. Nah terus ada lagi satu pengalaman yang tidak pernah yang bisa lupakan. Nyenadaannya gede ya. Gede. Gedenya nih. Gede Mahendra. Gede. Oh, gede. Mahendra. Iya gelam nih ki. Iya kebus dingin lah Pak. Dan arak setiap latihan selalu ada. Yang selalu membekal tuh. Setutuhan penudahan. Sebekal amunisi. Ya 1-2 botol yang besar itu selalu ada. Lalu yang gagap kan terus. Nah, gede boyo kebus dingin gitu kan. Tapi yo maksa nguruk gitu. Nguruk ya. Timpale nang gitu bobo anu dene misi deh tuh. Misi ya. Sing tahan lah yo gitu. Akhirnya ke tengah ya jum bo arak gelas ya cuma arak ke dia tuh. Gak gitu. Akhirnya segar ya. Karena apa ya? Mungkin satu nafsu peluh kan, keluar keringat kan gitu kan. Jadi tuh artinya salah satu penyembuhnya dia gitu. Selain ngidang ketemu aja teman-teman, apa ben pesen saling surya gitu kan. Lihat lihat gitu loh Purian. Itu mungkin ada banyak lagi ya kenangan-kenangan yang tidak apa ya yang selalu menjadi ingatan mungkin di setiap penabuh ya di Manggur Bayu gitu.
Nah terus momennya H-3 kayaknya atau H-2 Amin 2, 3 atau gimana? Rago main loong, artinya loong bade gitu, loong petulang deh. Kan biasanya bawa H-2, H-3 itu kan bawa lembu itu kan penonton. Dan ngobrol-ngobrol aja ya lebih apa deh ada aneh. Wah ajak adaan betul kayaknya patut. Oh, ini gambarnya sudah ada, gending sudah ada, tapi ada sekarang. Dancing kan gitu. Itu anunya. Akhirnya pencetus Manggur Bayu namanya itu ya Abi. Pak Abi. Pak Abi. Hmm. Pak Abi yang mencetuskan itu mungkin yang Manggur Bayu ada. Nah, terus alasannya apa? Ya karena memang Manggur itu kan peremajaan ya. Ya. Kalau di Gamel kan Gamelan, Manggur ya. menyelaraskan kan gitu. Jadi mau meremajakan, menyelaraskan frekuensi ininya Bayun Rago gitu loh. Itu kinen dan memang match dia dengan apa ya konsep musiknya yang memang berangkat dari euforia atau semangatnya mereka gitu. Dan pas hari mainnya gitu, pas hujan gitu. Hujan ya, yang Hujan, pertama kali hujan. Waktu itu penyorong gong ajak riong tuh baru Baru ya, baru. menguban gede. Ban mobil. Ban mobil kan. Ban mobil Ya, tuh, ban ban mobil. Oh, ini si kiri Malu. Ya, Si Malu. pertama kali. Kali pertama begitu tiang tukang sorong gong guys gitu. Tiang tukang sorong gong, tiang ingat sorong, tiang di belakang deket di BCA. Bank BPD. Oh, BPD ya. nih lalu jangan gendeng nyepet Ya. yang takut yang nyanan DJ kalau mau beriuk gendeng ini gitu karena selama latihan sementain mundur cepet sementain mundur cepet kan yang ngidang stabil gitu loh penabungan bisa masuk akal kecepatan itu bagi tiang begitu hujan niki sampai di dalam puri Ya, dalam puri. dan penabuh singnya ya memon cuma gamel terus hujan yang sih hujan Kalian pelik. tapi dia nganyap ngajak gendeng Ya. itu pertama kali main dan memang singidang apa ya jak speed itu jak singidang numun rago turun ya. terus kene papawa gitu cara nak kesurupan tuh ya Ya. banyak hujan tuh seni kan panas Ya. bayu we lekah ganu kan Ya. luangnya Ya. gitu. Nah itu gininya pertama, terus dari sana yang melihat korelasi musik dengan temanya gitu loh. Jadi teks dan konteksnya. Ya. Jadi kalau teksnya kita ibaratkan nama itu kita jadikan teks, nama musiknya. Terus isian musiknya minimal bayun penabuh malu ke Daud ya gitu. Kedang Kedang ya, artinya anup-anup ragane kin geningnya gitu loh. Jadi match dia secara teks dan konteks kalau dari judul dengan isian dari musiknya. Nah terus kalau teksnya adalah Bleganjur itu sendiri, konteksnya adalah ngarap, prosesi, ngarap. Itu sangat match sekali dari sana yang melihat gitu loh. Oh ternyata Gening Bleganjur itu bukan perkara musik, tapi perkara psikologi. Nak ngarap kan saya ada latihan ngarap gitu. Ya. Ya, nggak ada. Nak menggarap, saya nggak muruk ngarap gitu loh. Muruk Ya ngarap, kan? Ya, karena memang satu pertama ketaatannya, rasa Nemo Braille, lingkungan sosial dan lain sebagainya, yang memang telah terpelihara dengan baik selama ini di Bali kan. Nah, itu kan emosi nih, psikis nih. Psikis ya. Nah, terus dari segi musikalnya kan artinya cara musik penyemangatnya itu loh. Nah kan banyak ya mungkin napi untuk Ian Bedmood musik napi gininya kan gitu. Penganut, treatmentnya penganut, ya, penganutnya artinya ya untuk mengaktifkan semangat lagi gitu. Ya. Dan
Di sana yang tahu, jadi bisa memformulasikan musik, ngarap dalam konteks musik gitu loh. Jadi yang utama bukan musiknya, tapi bagaimana musik itu lahir dan kemudian mampu mewakili psikologi dan bahkan mampu istilahnya apa Nunun bayu penyandang. nun bayu Ya, penyandang ya. gitu loh. Jadi memang fungsinya seperti itu. Gitu. Itu ininya. Yang merasakan nih kalau saat memang memainkan gendeng Mangur Bayu, apalagi kalau Arab itu kan pun pasti bisi nak ya pasti Ya, nih. iya. Apalagi saat semuanya serempak, semua mau serempak, Surya jadinya. Tadi kan? Ditambah lagi naik Mangur Bayu. Ya. Kan itu udah seperti yang Pak Yan sampaikan tadi, memang benar adanya tiang Niki sebenarnya generasi kedua untuk penabuh Mangur Bayu dengan Mang Andi. Jadi generasi pertama Nika ada, terus karena Nika diturunkan ke generasi kedua. Pertama memang Nika pun karena mungkin tan sarang Pak Yan langsung proses tiang berproses dengan teman-teman generasi kedua. Oh, dari estafet ada Ya, estafet. estafetnya ya. Ya. Jadi pesannya belum tersampaikan waktu Niko. Belum tersampaikan. Cuman sudah mulai ada seperti gap-gap Niko. Ih, adik penek bayu nah. Ih, adik kene nah. Ih, adik jalan nah. Ya. Nah, setelah Niko pun boleh waktu Niko kalau nggak salah pertama kali Pak Yan datang setelah generasi kedua Niko, waktu Dawak ngayah ring kelihatan kalau nggak salah. Ya, di Dawak Ya. sudah dengan formasi penabuh kedua yang baru artinya. Plebon di Puri Sarenkau. Saren Kauh ya. Tiang kebetulan ngedang. Ya, Niko pertama kali Niko Pak Yan datang dipaparkan lah. Banyak yang direvisi, mulai dari kalau tiang sebagai pemain riong, nak sing kene gede riong, nak kene gending nih, makanya singnya alih gending nih. Banyak. Setelah Niko pun mulai yang paham dan pemain semua mulai paham. Oh ternyata ini dia maksudnya. Ternyata kenapa bisa Pak Yan buat batel seperti ini? Oh ternyata ditujukan untuk momen di saat nak ngancit badai, Ya. momen di saat nak munggah ngelayon, baru ternyata tersampaikan. Apalagi setelah Niko, bolehlah berproses kembali sareng Pak Yan. Ada penambahan format Mangur Bayunya. Dawang Plebon, Sugro, udah sudah bagus. Niko, Baru ya, bikin yang Iya, baru-baru ini 2024. ya, yang Naga Banda Niko. Niko mulai semakin kendan, semakin paham dan semakin ya, pas bejak ternyata maksud Mangur Bayu. Ya. Memang ternyata Mangur Bayu. Sampai Niko pun semua penabuh pun bilang, wih, harus kena rak nih memang, harus kena rak nih. Kan ke araknya ada anu Mangur Bayu. Perasaan ya. Rak entar. Tetap tuh sebelum urut. Harus Niko. Tetap sebelum urut. Harus ada maupun tidak ada Pak Yan. Rak. Oke. Memang kunci dari Mangur Bayu Arak ini memang Mangur Bayu. arak ya, key Better point-nya. sangka bener. Ya, aja nak minum arak. Pacet gara-gara Niko memang kentannya. sing mesti aja berduang-duang. Mak muka-muka lu gas tuh. Coba kali halas kan. Kali jalan dia berarti. Oke, berarti panjang ini nih cerita dan ininya tentang Mangur Bayu itu ya. Dan Nggih, juga yang Tiang setuju Pak Yan kan dengan bahasa gini karena sebelumnya Tiang man juga ajak tapi ada nih jengrat ya kene penestaan kan Belaganjur kan buat Belaganjur pertanyaannya apa tuh yang misalkan patung kan nyidang bentuk tuh nyelasan nah yang gending yang kayak nyelasan gitu. Berarti Niko memang benar-benar harus di tempat sama Pak Yan nggih. Nggih. Kengken ceng-ceng, kengken Nggih. kenang, kengken go ngendijo yo mecelop. Berarti Niko yang tapi dan hal yang tidak mudah. Apalagi tiang orang yang cukup awam tentang gegamal lah. Gamal. Ya. Dan tiang bingungnya di setiap nepuk Niko sebagai orang awam engken carane ngai nah engken carane yen bahasa kene mengaran semen ya nah engken carane ngaran semen hijau mecelap apa we kengken gegede geng nih kalau kayak Riong tuh neken malun yang neken dorin gitu jadi ya memang
berarti cara orang Pak Ian juga tadi, satu memang kemo kini kesana hati kita kesana. Ya. Karena dengan Pak Ian bolak-balik dari Karangasem, Karangasem. langsung lanjut, dia mulai sing teman do, Dan sari. dia dan sirap. So, tapi nah mungkin kita kembali ke apa ya, ke Belaganyur ya, Ya. ke lomba Belaganyur ini. Iya. Biasanya yang benar-benar memang tidak mengerti poin-poinnya. Dalam artian begini. Nah, pingin yang akan menjadi poin penilaian ini Pak ya. Betul. Jadi bagaimana teknis penilaian. Ini orang begamal lang. Nah kan, tapi kalau memang orang yang sudah jeli kan kenal ban nih, ini ngeleset asalnya kenal ban untuk tiang gitu ada gamal nih cara model cacar tiba-tiba siap ini akan dia boleh udah ternyata kan mulai gitu ya itu. Niko bagaimana poin-poinnya tapi kan mungkin sebagai penilaian. Nggih, niki kebetulan lomba Belaganyur niki kan sudah mulai marak ya, terutama Belaganyur ngarap ya. Nah, apalagi di Ubud yang diselenggarakan oleh Putra Sesana itu kali keduanya ya sekarang kan tahun 2025 ini. Dulunya niki lomba Belaganyur ngarap pertama, jadi sebelum yang menyampaikan poin-poin penilaiannya itu penting yang sampaikan dalam kesempatan ini Belaganyur pertama itu diadakan lomba Belaganyurnya, Belaganyur Arabnya itu diadakan secara online. Online. Kalau nggak salah yang tahun 2021. Covid berarti itu. Covid ya. Pas Covid. Ya, ya. Nah, itu diselenggarakan oleh Belaganyur terkini ini ya. dan Madulingga, Sanggar Madulingga. Ya. Ini mereka kerjasama untuk mengadakan. Jadi bagus juga pemikirannya. Jadi Covid boragobo ke puro sing rame-rame ngayak magambal sing tadi gitu kan. Ya. Apa diadaannya? Ya tim menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Jadi dibuatlah lomba. Satu aja dulu. Taruh ke dadas, ditaruh ke ini. Ya. Itu semua. Gitu. Akhirnya dibuatlah lomba Belaganyur Lomba buka-buka. Arab untuk pertama kalinya. Nah, terus kebetulan yang sama admin itu Ya. Madulingga dan Belaganyur terkini juga kenal. Jadi mereka datang ke rumah untuk ya diskusi tentang Belaganyur ngarap. Akhirnya kriteria musik atau struktur musik yang nantinya akan dijadikan acuan penilaian itu acuannya adalah struktur dari Manggur Bayu. Ya, karena dalam Belaganyur ngarap terlebih dilombakan, jadi kan durasi harus ditentukan, kan gitu kan. Nah, kemudian posisinya duduk. Jadi tidak pada situasi sebenarnya gitu. Sing nang kebus. Sing berjalan, sing kok ngarap gitu ya. Nah, itulah dijadikan ini dasar struktur musik dari Manggur Bayu yang dijadikan dasar kriteria untuk struktur musiknya untuk peserta. Dan Belaganyur ngarap itu karena dia prosesi bukan pemanggungan. Ya. Bahkan jalan itu sepanjang jalan itu adalah panggung gitu. Ya, panggungnya. Kan ada yang nonton gitu kan. Berarti adonan nonton, adonan mau menampilkan sesuatu dan bisa kita anggap sebagai panggung lah itu kan. Jadi penjabarannya prosesnya. Proses. Jadi munggah layon ke wadah gitu kan, entah nanti badai atau apa joli. Terus ngancit. Ya. Tel poin-poinnya itu. Ya, poin-poinnya. Poin-poinnya terus jalan. Nah, sepanjang perjalanan gitu, ya pasti ada intermezzo kan. Pasti ada kenyal, tukang garap dan lain-lain. Nah, di sana adalah ya seperti jaipong gitu atau penghibur gitu kan. Terus ada gening pejalan dan lain-lain.
Nah terus di sepanjang jalan menuju ke Setro pasti menemukan pertigaan atau perempatan. Ya pasti ngider. Ngider ya? Jadi adalah batel ngider gitu. Nah kalau sudah sampai di Setro, struktur itu semua bisa dipakai. Link nak kalau Murwadaksino kan dan ada kenten terus munggah angka lembu terus noyin kan kenten itu semua strukturnya tinggal diacak aja yang mana yang bagusnya gitu, pasnya, matchnya gitu. Nah itulah yang Tiang sarankan untuk menjadi kriteria untuk musiknya, kriteria struktur lagunya, agar nantinya dalam penilaian kita gampang, oh ini batel kene, ini batel, ini pejalan gitu, kita gampang. Nah terus poin-poin penilaiannya, ya secara umum kan kreativitasnya sejauh mana kan gitu kan, kemudian teknik, terus ide garapannya nantinya akan berkaitan juga dengan kreativitasnya, terus penampilan dan lain sebagainya. Dan itu kan kita bisa ambil dari bagaimana mereka merancang lagunya, mempresentasikan lagunya dan lain sebagainya. Jadi poin-poinnya itu yang paling penting adalah kesan ya. Mungkin bahasa Indonesia kesan ya. Kalau bahasa Bali ini bon gending itu pangenah ya gitu. Nah ya. Dan yang kira satu mungkin terlihat gampang ya. Karena bermain sambil duduk gitu. Ya. Mungkin speednya ngidang. Ya. Mungkin kompleksitasnya ngidang. Tapi dalam membangun bon ngarap itu nuansa ngarap itu feel-nya sangat susah. Karena kan ada visualnya kita Situasinya sendiri. Ya, situasinya enggak ada ya. Makanya kejelian si pemain dan si komposer ini yang memang gamblingnya di sana dia gitu. Ya. Artinya ngadu ngetoh ya gitu. Ya. Bukan perkara lagu seperti yang Tiang sampaikan tadi, tapi perkara bagaimana yang cara gending abad-abad gending nih eken gitu loh. Dan memang sangat berbeda abad-abad gending Beleganyur ngarap dengan Beleganyur yang di PKB ya. Kita sandingan aja dulu dua itu, karena mungkin Beleganyur ngiring aja sama sanding terlalu jauh terlalu jauh itu ya. Aneh anggap nih jadi ini pada skill nih ya. Oke, kompleksitas tinggi kan gitu, dinamis. Itu sangat berbeda cara ngabot. Ya mungkin di sini kerapian yang dituntut, di sini juga oke dalam konteks Omar rapi itu menjadi dasar pertimbangan juga. Tapi yang lebih ditekankan adalah bagaimana abad-abad gendingnya gitu. Nah, makanya yen sing ragoten ngerasa ngarap ya. Sing bakat. Ya. Gitu. Nah, artinya yen cara itu kan cara memang abad-abad ya. Nah, yen sing tawang bon sero gitu. Ya. Aku kan sing dangkel mau recognize mau mengenali pas ngajak si seru nih gitu. Bon sekalipun lagu sing nepuk nak mau goreng. Ya. Tapi bius gitu bau nak goreng seru gitu. Kan sing dang uluk-uluk pasti seru sih. Karena tuh artinya khas dia kan gitu. Nih gitu. Bawang putih tuh merah. Nah itu yang tuh saya diuluk-uluk. Ya. Bau itu gitu. Dan itu yang selalu tekankan di dalam setiap kesempatan. Dasar yang menilai, terus memberikan saran-saran kepada para peserta, dan di beberapa kesempatan makin kan mohon maaf ya, apa istilahnya FOMO ya. FOMO. Jadi kene gitu nak gitu kan gitu ya. Jadi latah. Jadi yang berharap para seniman itu dalam berkreativitas itu tidak FOMO gitu. Ya. Karena nggak match itu.
konteks FOMO itu dengan kreativitas itu enggak. Kreativitasnya, ya. Kreativitas itu dia seharusnya kan create, Ya, kata dasarnya itu. Jadi setidaknya hal yang baru harus tercipta. tercipta, ya. Kalau FOMO itu kan dia di belakang. Mengikuti, ya. Kalau kreativitas dia harus di depan. Ya, harus di depan, Jadi pionir lah gitu. Sekalipun ada sedikit pengembangan yang dia sumbangkan gitu. ya. Tapi dia bekerja aktif gitu. Jadi jangan sampai lah Belaganjur digandrungi sekarang Belaganjur ngarap itu. Sangat-sangat dekat. Satu, karena simple, biayanya juga Ya, nggak terlalu Lebih rendah. banyak, lebih rendah, jauh lebih rendah dari ketimbang Belaganjur gerak itu Gerak, seperti ya. yang di PKB gitu. Karena pakaiannya sing nyewo Ya. gitu kan, abang di kaos. Sekali koreografer. Sekali koreografer gitu. Nah, paling dikonsumsi kan lah ya, gitu. Nah, nantinya biar nggak FOMO gitu loh, tapi tidak tahu esensi sejati dari sejati. Belaganjur ngarap Ya, itu. ya. Makanya Tiang di beberapa kesempatan itu menyampaikan kalau cinta, kalau suka, kalau seneng dengan Belaganjur ngarap, jaga habitatnya gitu. Ya, sering-sering nih. Iya. Ya, habitatnya. Iya, Ya. Belaganjur ngarap itu sing kelada ya, yang sing ada aktivitas menggarap. Garapan ya. Gitu loh. Karena fungsinya ada kan Belaganjur ngarap, jadi konteksnya itu adalah si ngarap itu sendiri gitu loh. Makanya harapan Tiang kalau memang cinta dengan Belaganjurnya, harapannya dalam situasi-situasi atau ada diselenggarakan Plebon atau ngaben, usahakanlah menggarap gitu loh. Kan Ya. itu habitatnya. Jangan mosorong. Sorok. Ya. Kan ada itu sekarang juga Ya, banyak terjadi itu kan. Nah, ketika mosorong, feel Belaganjur ngarap tuh nggak bisa dia gitu loh, feel-nya abad-abad ya nggak berdatar loh. Nah, kalau memang ini kan dipelihara juga harusnya menggarapan itu sehingga ini sama-sama hidup dia. Dan itu ininya apa namanya, poin pentingnya Poin itu penting, ya. sebenarnya bukan untuk mencari dalam konteks lomba, memang Ya. mungkin juaranya dicari ya, tapi ketika juara dihadapkan di situasi sebenarnya itu belum tentu mampu gitu loh, belum tentu mampu karena aransemen atau gubahan musiknya itu musik panggung gitu, Ya. bukan musik sejatinya gitu loh. Gitu. Terus Ramayana Merah musik Jadi pertunjukan poinnya ya? itu, poin penilaiannya itu dia. Oke, berarti seperti di strukturnya nih mereka berarti kan harus mempelajari yang menjadi acuan. Kan gitu jadi ya. Iya. Jadi acuannya adalah Manggur Bayu, Genting Manggur Bayu. Strukturnya seperti itu. Jadi acuannya itu apakah pada saat pendaftaran atau pada saat mereka meregistrasi itu nanti mereka dijelaskan seperti itu tuh. Oh ya, kalau salah satu ada peserta yang daftar, kita juga akan anjurkan bahwa Niki ada kriterianya. Yang pasti kita minta mereka untuk membaca dulu, Jess. Oke. Jadi kita minta mereka untuk membaca dulu. Jika memang mungkin ada beberapa mungkin bahasa atau pengertian kata-kata yang mereka kurang pahami, kita tetap menganjurkan bahwa kalau ada poin-poin atau hal-hal yang belum dipahami Dan menjadi pertanyaan. ya terutama di kriteria dan yang menjadi pertanyaan itu kami di panitia sangat open untuk mungkin diskusi ya, maupun nanti saat di technical meeting juga ya kita akan mengadakan sesi diskusi juga. Terus mungkin via chat juga saat mereka melakukan registrasi atau pendaftaran, itu juga selalu kami di panitia menekankan bahwa kalau tidak ada poin-poin atau ada hal yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silakan bisa ditanyakan agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Karena kan biasa nih pasti ada beberapa hal-hal atau cara kita menyampaikan mungkin yang kurang tepat atau kurang sesuai yang mereka tidak paham. Kadang-kadang kebanyakan anak-anak tuh pendam ke ya gitu loh. Iya, iya. Ya banyak pendam ke ya, tapi tiba-tiba kita kadang-kadang bisa Kinesan ya, kinesan. Ketika itu tidak sesuai, kadang-kadang Nika yang jadi bumerang di panitia.
kita balik yang diserang kita. Bukan diserang sih, ditanya lah kita. Kalau diserang bes kena bahasa Bes bahasa bes berat bahasa kita yang ditanya balik. Yang saklak mereka dari pendidikan orang yang di TM sudah menjelaskan, di pendaftaran juga sudah menjelaskan. Tapi kan etikanya tidak seperti itu kita sebagai panitia. Ya tetap kita juga harus legowo menghadapi hal-hal seperti itu. Makanya tetap apapun hal-hal apapun poin-poin yang kurang dipahami, yang terus tekankan dan rekan-rekan panitia mungkin yang menerima peserta-peserta yang registrasi juga terus diminta untuk tolong reconfirm lagi, tolong tanyakan lagi mereka apakah mereka sudah paham, apakah mereka sudah betul-betul mengerti tentang apa yang kita sampaikan tadi ke si kintannya. Oke, berarti lebihnya ke memang begini ya. Tapi ada nih yang bahasa agak seni nih ampuro niki kembali sebagai orang awam tentang Ganjur. Berarti pakem itu udah ada nih. Gitu kan? Iya. Kurang lebihnya di struktur badannya nih kok. Sebenarnya fleksibel sih. Untuk struktur musiknya fleksibel, tapi Tiang mencoba untuk merunut dari prosesnya. Ya, proses. Munggah layon, ngancir, jalan, kita Tiang mencoba untuk itu. Artinya kan situasi sebenarnya bisa saja nggak seperti itu gitu. Ya. Tapi kalau dalam konteks lomba ya kita pakai itu dan kayaknya itu juga masih sampai saat ini dipakai. Oh, berarti mengimajinasikan berarti ya. Nedang hujan ini nedang kene ini dan mengimajinasikan. Sebenarnya paling fleksibel Ganjur ngarap. Ya. Tapi memang sih Tiang setiap ngarap nih, artinya dia sebagai pengarap nih bukan sebagai penabuh. Pada saat ini gamal tuh ngeredak bukan hanya gitu, tapi ngeredak tapi dia bermelodi. Lain kini yang nagam lo bayun. Anu masa deh. Nyak ben hujan langsung. Lakahan awak kebus. Yang mesiam lah yang kebus tuh karena aspal kan. Aspal. Itu sebenarnya masih po yang dang kebus tuh siam aja. Pengap nih ya. Niki pengap kini. Nyak ben di tengah terus wadah gede terus cerakem. Ya sampai kene terus apa dahnya? Beti itu. Aduh. Nyak tiga dan jong beti. Sing kita orang op gitu soalnya. Aduh, ingsa apa orang. Nah, mungkin sejauh mana sudah persiapan untuk Manggur Bayu ini? Kalau ditanya persiapan, ya Wijus. Kalau ditanya persiapan, kita sudah berani bilang kira-kira di angka 65%. Oke. 60 lah. 60 Berarti lah. makin tanggal 18. 18. Ya, 18. Ben Lagi 2 minggu lah. 2 minggu ya, anggap 2 minggu kurang ya. Kurang ya. Kurang ya 2 minggu. 10 hari ya. Ya, 8 hari. 9 hari. 9 hari ya. Ben 9 hari, berarti 65%. 65%. Nah, pingin kalau ada tuh pada saat ini. Nah, selain memang lomba Ganjur ngarap, ini ke poin utamanya ya, poin dari acaranya. Side eventnya nanti di panitia kita akan coba menawarkan beberapa acara-acara. Salah satunya karena memang kan tujuannya satu selain yang kita sampaikan tadi dan kita diskusikan tadi tujuannya nih terus yang kedua nih harapan di pemuda nih agar seluruh stakeholder kelompok-kelompok lapisan masyarakat baik itu mulai dari anak-anak, remaja, dewasa maupun yang lingsir-lingsir lah gitu bisa ikut join lah berkecimpung juga di acara itu. Makanya ada beberapa program-program yang sudah direncanakan oleh panitia. Nika ada lomba mewarnai tingkat anak-anak. Dari umur berapa sampai umur berapa? Nika range-nya kalau umur SD dia ngambil. SD ya kelas 3, 4 Nika lah kentanya range-nya. Oke, anggaplah 8, 9 tahun ya. 8, 9 tahun Nika. Dan tentunya temanya juga tidak jauh dari Ganjur ngarap. Itu mungkin nanti lomba mewarnai badai, mungkin nanti lembu kayak Nika atau mungkin naga bandel atau apa. Terus Nika untuk anak-anaknya selain juga kita berikan ruang pementasan nanti untuk anak-anak di Bootplot khususnya Niki. Jadi kita juga berikan mereka ruang pementasan musik. Jadi akan ada sebuah garapan nanti dari anak-anak. Selain Nika juga kita ada rencana pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi Nika kan
Tiang harap mungkin seluruh lapisan masyarakat mungkin bukan berarti madang pangjak onyang belum deh nang kadang kene. Singgung itu bahasanya. Madamongnya gelap. Enten ya jadi selain memang nih ke pemeriksaan kesehatan ini artinya mungkin ya mau ada orang-orang yang mau cek tensi, cek gula ya basic-basic lah hal-hal basic. Saya walaupun sehat kan tadi cek. Ya. Yang perlu harus gelap. Ya mungkin Yang pengobatan gratis parah. ya mungkin nih ke ya nih ke satu pemeriksaan kesehatan gratis terus rencana niki sudah yang diskusikan juga dengan rekan-rekan media sarang Silangbang Scooter Club. Jadi akan ada Vespa Gathering juga nanti. Ya. Vespa Gathering. Jadi mungkin nanti kita ajak Silangbang Scooter Club untuk berkolaborasi lah, berkolaborasi. Jadi selain memang acara kita rame juga nanti untuk menambah crowd juga lapisan masyarakat itu juga kena. Jadi kan karena Silangbang itu kan tidak pure dari Butklot, mantan ada yang dari luar Butklot juga, bahkan dari luar kabupaten juga. Jadi ya kami harap di panitia agar itu dah semua lapisan masyarakat, semua stakeholder nike dapat terlibat juga agar pesan dari acara niki juga tersampaikan ya ke seluruh kenten lapisan masyarakat. Bukan semata-mata hanya lomba belajar Arab saja. Ya. Memang nike poin acaranya, cuman ya diharapkan ya memang semua kita lah kenalah kentannya. Untuk ke masing-masing spot-spot runo yang ada, anggaplah di radius kita, lu keliling kita, kecamatan Ubud gitu. Ya, kecamatan. Kita sudah ada penyampaiannya kalau ini penyampaian dari perorangan, dari Pandu, Ya. Ketua Muda Skot Runo Putra Sasana, misalnya ke Skot Runo Hijau gitu, apa sudah? Kalau dari Skot Runo perorangan sudah, cuman ini kan tidak semua, belum semua terkomunikasikan. Karena ini kan satu ya kadang-kadang tiang juga pikun-pikunan kide ya sering lupa lah kan. Tapi beberapa juga sudah ada. Kalau peserta yang join di Kecamatan Ubud ini kan sudah ada beberapa. Ya. Ada di Sayan Kutuh, terus ada Semeton kita juga di Bekajo join, terus ada Letunduh juga Bian Semal. Gitu. Ya sekarang lebih ke gini aja sih Wijus untuk komunikasinya. Untuk promosinya, itu di media sosial sih. Jadi kita push mungkin di media sosial untuk promosi flyernya, 14 flyer juga. Selain memang kita turut mengundang juga UMKM. Oke, berarti di situ juga ada dagang ya? Ada stand. Itu biasanya menarik. Ya, ada dagang. Playground. Oh, playground ada. Playground ada. Oh ya, sedang berdua alit-alit. Sana yang berdua alit. Ya, nanti ada Tiang kok playground. lebang nih apa nak? Jangan dengan catatan eling mau belanja. Eling mau tumas. Berarti open ini untuk tenan juga ya? Kita masih open tenan. Oh, masih open tenan yang berminat untuk di tanggal 27, 28, 29 nih bisa menghubungi Skot Runo Putra Sasana, DM boleh, ke Media Ubud juga boleh. Nanti kita bantu sambungin biar lebih gampang. Jadi lebih ke sosial medianya Skot Runo Putra Sasana Ubud. Nah, ini ke kenene. Nah, kemudian sekarang untuk di beberapa ini terakhir sih ini ya, artinya bahwa kita sudah di sesi terakhir gitu. Jadi ceritanya sudah, latar belakangnya sudah. Sekarang lebih kita ke untuk nge-push pendaftaran sebenarnya ya. Jadi kalau Wentan Skot Runo dimanapun seluruh Bali bebas ya? Seluruh Bali. Kita terbuka untuk umum. Oke. Laris mungkin ada yang berpikir itu nak anggo di Ubud gen. Ya. Nah, jadi kita tidak menutup diri untuk sami semeton seluruh Bali yang ingin misalkan ikut berpartisipasi. Itu bisa via apa aja nih? Untuk pendaftaran, Nika bisa lewat DM Instagram. Ya. Jadi di Instagram juga di bio kita sudah cantumkan link pendaftaran juga. Oke. Di bio Instagram Skot Runo Putra Sasana Butklot. Nika sudah kita cantumkan juga link pendaftaran. Terus kalau memang mau lebih detail lagi untuk komunikasi bisa kontak personnya. Sudah ada di sana. Sudah ada di PIC-nya sudah ada ya. Sudah ada. Jadi Nika Nah, open diskusi kok. Jadi Niko masih ada waktu, pendaftaran ditutup tanggal 20 lagi 2 hari. Wah, lagi 2 hari niki. Male kali rahina Kali niki. karena Winten Nika sudah Gala. technical meeting juga. Ya. Karena juga kan perlu persiapan ya Pak Ya, juga ya. persiapan juga.
Kan jadi untuk Manggur Bayu, Lomba Beleganyur yang diselenggarakan Skotruno Putra Sasana Ubud Kulon, Nika ditutup pendaftarannya pada tanggal 20 hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Terakhir Nika ditunggu sampai jam 12 malam sama Pandu. 12 malam. Sama Komang nanti. Selit-litnya kita masih bisa menerima. Ya. Jam 12. 0001 udah di oke ya? Masih. Sampai tanggal 21 kalau mau daftar masih. Ya, masih bisa Nika. Jadi untuk hadiahnya. Ya, untuk hadiah mungkin Niki juga salah satu apa namanya ya pemantik untuk peserta Manggur Bayu nih. Manggur Bayu. Kalau prosesnya kan araknya prosesnya Niki pemantik untuk peserta ikut Nika. Untuk hadiah Niki juara 1 kita di panitia rencanakan Niki berupa trofi, piagam, terus uang tunai 10 juta. 10 juta. Untuk juara 1. Trofi, piagam juara 1 nggih. Nggih. Trofi, piagam, uang tunai 10 juta. 10 juta. Untuk juara 2 Niko mengikuti kalau tidak salah Niko range-nya di 8. Juara 2 8. Ya, 8 Trofi, piagam sama. Ya. Terus juara 3-nya 5. 5. Ya, 5. Terus untuk harapan semua pukul rata. 2 2 2 2. Berapa ada harapan? Harapan 1, harapan 2, harapan 3. 3 harapannya. Berarti Niko berapa? 2 2 2 2. 2 2 semua. 2 2 2. Termasuk Berarti- trofi dan piagam juga. Berarti total hadiahnya ya segitu. Segitu ya. Karena, Lagi ya, tidak ingin itu berpikir. ya. Silakan nanti dikalkulasikan saja. 10 tambah 8 tambah 5 23 tambah 6 29 29 juta. 29 juta. Ya ngetek pes ngal boy. Ya, pasti nih. Bang itu lu. Yang takutnya Matrix agak lambat. Nanti kalau jadi Niki untuk tenan yang mau masih bisa tenan Masih sampai tanggal bisa. 20 juga ya. Sampai tanggal 20 juga. Harga Per stand Nika kita jual publish di harga 4 juta. 4 juta. Ya, 3 hari. per ini ya. Ya, Per stand ya. Fasilitasnya mungkin. Ya. Fasilitasnya. Ya, fasilitasnya sudah dapat meja sama kursi 2, termasuk listrik juga. Kelistrikan juga. Nanti sudah dapat MCB. Ini nyidang tayang sebelum tanggal 20 oh. Ya, editor, Tanggut semangat dia. editor. Prabu, Untuk Kentan juga yang mau rapi wasta. Lagi bawo. Bahwa sudah jangan diragukan lagi, sudah malang melintang di dunia apa namanya? Sudah malang-malang apa sudah melintang-melintang? Kentan juga lagi satu wijus marketing 3.0 nih kalau mau yang mau beli merchandise kebetulan juga Oh, ada. kita ada jual, jadi nanti on the spot bisa dibeli merchandise-nya. Jadi merchandise nih pure fresh from the open. Jadi nanti vendor konveksi kita akan melakukan persablonan di hari H juga. Di Oh, venue gitu? langsung ya. Di venue Oh, berarti baju alat sablonnya langsung. apa? Ya, alat sablonnya. Bener? Ya. Yang lupa, tapi kan ada nama alatnya nih Ah. suka di press nih kan tapi iya. ya. Nika langsung press from the Tetap open. zaman kita bidan. Jadi begini sudah dia. press, Bidan mesti gede, cek. Nah, makin kan udah jam tinggal dan ada nih nanti. Kalau mau Bidan dengan dosen kering. makin dengan hitungan menit mantan sudah bisa cetak. Ya, ya. Sudah ready nih. Oke, berarti lokasi di lapangan Ubud, kita kamera hidup nih. Lokasi di lapangan Ubud, lapangan Astina Ubud, kemudian nih ke pendaftaran sampai tanggal 20, mudah-mudahan Niki tayang sebelum tanggal 20. Tapi kalau setelah tanggal 20 misalkan ada bisa 2 gitu. Ini jelas ini. Masih yang masih sangat menerima. Ya. Tidak menutup kemungkinan. Nggih. Tapi apa memungkinkan pas technical meeting mungkin Ya, ada Ya. yang daftar Ada yang- masuk gitu ya, sekalian. Ya, oh ya. Ikut Technical semua. meeting rencananya tanggal berapa? tanggal 20. Oh, tanggal 20 juga. Ya, Oh. tanggal 20 juga. Sing, dah. Ya, tetap berusaha. Oh ya, nanti kalau misalkan gitu technical meetingnya menyusul atau kayaknya record technical meeting. Ya, nanti. Ada nak pendaftar baru? Nih, ini abdi pelajaran file lah gitu ya langsung. Nanti mungkin technical meetingnya lebih ke private chat sarang panitia Iya, ya mungkin iya. ya. Kalau memang yang tapi masalahnya yang setelah technical meeting ada yang mau daftar, nanti kita adakan technical meeting Iya, iya. ya private chat. Nah, Niko artinya kemungkinan Niko pun
kan mungkin tidak langsung ada yang melihat juga video Niki setelah Niko lewat, Ya. misal beberapa hari, oke masih kita bisa bicarakan lagi ya. Bisa bicarakan ya, Masih bisa kita bicarakan, nanti bagaimananya ya kurang lebihnya pasti ada. Karena technical meeting sudah terlewat, sudah terlewat ya. kemudian juga persiapan lebih pendek kan. Lebih gitu. pendek ya. Jadi ayo ikut ramaikan dan kita jaga budaya dan tradisi Jaga kita budaya. seperti yang dibilang Pak Ian Macet tadi, jaga kene apa lanjut nih, jaga poinnya dia Ya, menggarap. habitatnya. Jadi Niko kemudian juga untuk yang lainnya nanti bisa info lebih detail bisa di DM. Ya, bisa di Jadi DM, kalau bisa. mungkin juga ada pertanyaan boleh DM juga ke Media Ubud. Jadi nanti kita bantu fasilitasi untuk tapi dane menyampaikan. Penyampaiannya. Mungkin lebih halus, boleh video, coba nih langsung DM nih. Ya, Boleh, dados. Itu juga kita kolaborkan sama Putra Sesana. Siap. Dan teman-teman untuk hari ini podcast Niki sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada pertanyaan Aris di DM di Media Ubud dados, di Putra Sesana dados, Niki Tiang Suksemo Ketua Pemuda Tiang Siap. Niki Pandu, Pak Yan, Komang, Siap. tas jamuannya mang. Jadi ki Pak Yan nak kosak niki anu ne waktune. Oh nak mulai belabuh nak niki ganti. Hah? Mesti nyambung. Semua juga Rena Bar and Kitchen. Ya. Jadi nanti kalau jalan-jalan ke Ubud, ya, sebelah selatan Catus Pato Ubud di lantai 2. Jadi ini ke tempatnya full view ngelih tempat nih. Yang misalkan ada kegiatan di ini kesana merupuk dulu misalnya. Gelos. Kerupuk Pas. view-nya Oh, ya pas, view-nya ya. kerupuk, Pas gogoh. view-nya Niki. Nah, jadi Nika suksemo serang sami. Siap. Siap. Ki galah nih pun anu niki lewat lintang kidek. Oke, biang man. Masih, Nah, bro. saling saling dunia, saling bingung. Ya, akhir kata kita tutup podcast di malam hari ini. Jadi suksemo sarang sami, suksemo juga genahnya tempatnya mang. Jadi sampai jumpa di podcast berikutnya teman-teman. Om Santi Om Santi Santi, Santi. Santi, Santi. Suksemo.